Athena, pada masa mudanya adalah sebuah kota yang gemilang, menjadi pusat seni, politik, dan peradaban. Namun, di balik megahnya kuil dan ramainya pasar, sebuah kegelisahan tumbuh. Korupsi merayap, keadilan sering ditukar dengan uang, dan perdebatan tanpa arah menghiasi alun-alun seperti kabut yang tak kunjung hilang. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Plato melangkah perlahan, menatap manusia-manusia yang berteriak tentang kebenaran, tetapi tidak benar-benar mencarinya. Ia membawa sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang pada zamannya, yaitu suatu keyakinan bahwa dunia yang ia lihat bukanlah realitas yang sesungguhnya. Di sudut agora, terdapat seorang pemuda bernama Diokles. Wajahnya murung, bahunya jatuh, seakan memikul seluruh beban kota yang sedang kacau itu. Plato, aku ingin bertanya. Kemarin aku melihat hakim disuap. Orang yang bersalah dibebaskan, orang yang benar justru dipenjarakan. Keadilan, apa itu hanya omong kosong? Adalah sebuah harmoni. Harmoni itu adalah nada-nada yang membentuk untuk menjadi musik yang indah. Harmoni, ini antena Plato, bukan panggung musik. Justru karena kita kehilangan harmoni, kita akan terjebak dalam kekacauan. Perkataan Plato membuat banyak orang mengernyit. Bagaimana mungkin keadilan, sesuatu yang selalu diperebutkan oleh orang kaya dan penguasa, disamakan dengan harmoni musik? Tetapi Plato tidak terjebak pada pemahaman dangkal. Ia tengah membangun dasar bagi sebuah pandangan dunia yang akan mengguncang fondasi filsafat barat. Ia percaya bahwa jiwa manusia memiliki struktur, dan negara hanyalah cerminan dari jiwa itu. Jika jiwa kacau, maka negara akan kacau. Jika jiwa serakah, maka masyarakat pun ikut serakah. Namun pemikiran semacam itu belum dipahami oleh banyak orang, termasuk teman-temannya sendiri. Kalau begitu, siapa yang pantas jadi pemimpin? Pemimpin yang mencari kebenaran, bukan kekuasaan. Pemimpin yang terbaik adalah seorang filsuf. Filsuf, dunia nyata tidak butuh mimpi, Plato. Dunia nyata kacau karena orang-orang tidak berani untuk bermimpi yang benar. Plato sering datang ke rumah gurunya, Sokrates, seorang lelaki tua yang sederhana tetapi memiliki pikiran yang memotong lebih tajam daripada pedang. Sokrates tidak pernah memberi jawaban. Ia memberi pertanyaan-pertanyaan yang memaksa setiap orang untuk melihat dunia dari cermin yang berbeda. Di hadapan Sokrates, Plato tidak hanya belajar logika, ia belajar menjadi manusia. Wahai Plato, wajahmu tampak seperti malam yang timbangan bintang. Ada apa denganmu? Guru, semakin lama aku melihat dunia, semakin banyak aku melihat kebodohan. Manusia mencintai bayangan, bukan kebenaran. Kebenaran memang seperti matahari, Plato, terang tetapi menyilaukan. Bagaimana kita ingin mengubah dunia jika manusia menolak cahaya? Kita tidak dapat bisa memaksakan mereka memandang matahari, tapi kita bisa mengajarkan mereka menggunakan pelita. Di bawah bimbingan Sokrates, Plato menyalakan pelita itu perlahan-lahan dalam pikirannya. Ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak lahir dari melihat, melainkan dari mempertanyakan apa yang kita lihat. Sokrates, dengan cara yang tampak sederhana, sedang membentuk fondasi seorang pemikir besar yang kelak akan menantang seluruh konsep realitas. Sokrates sering mengajak para pemuda Athena berdebat, bukan untuk mencari pemenang, melainkan untuk mencari makna. Di tempat inilah Plato mulai mengutarakan gagasannya yang kelak menjadi inti filsafatnya, bahwa dunia yang kita lihat hanyalah tiruan dari dunia yang lebih sempurna, lebih nyata, yaitu dunia ide. Plato, jelaskan padaku lagi, bagaimana mungkin ada dunia yang lebih nyata dari dunia ini? Yang kita lihat selalu berubah-ubah, bukan? Contohnya, pohon tumbuh, layu, mati. Tubuh manusia menua. Keindahan memudar. Yang berubah-ubah tidak bisa menjadi dasar yang benar.
Lalu, apa dasarnya? Idea, keindahan yang abadi, keputusan yang tidak bergantung pada situasi, dan kebenaran yang abadi. Tapi bagaimana kita tahu itu nyata? Jiwa manusia mengingatnya. Jiwa manusia berasal dari dunia yang sempurna. Bagi Plato, apa yang kita lihat hanyalah bayangan dari suatu bentuk yang lebih murni. Ini bukan sekedar teori abstrak. Ini menjelaskan mengapa manusia dapat mengenali keadilan meski belum pernah melihatnya dengan sempurna. Kita tidak belajar ide keadilan, kita mengingatnya, seperti jiwa yang pernah melihat cahaya dan rindu kembali kepadanya. Di salah satu ajaran terpentingnya, Plato memperkenalkan sebuah gambaran yang begitu kuat, sehingga sepanjang jarah akan selalu dikenang, yaitu tentang alegori gua. Plato membawa teman-temannya berimajinasi tentang sekelompok manusia yang terbelenggu sejak lahir di dalam gua gelap. Mereka hanya melihat bayangan benda di dinding dan menganggap bayangan itulah realitas. Mereka tidak tahu bahwa dunia yang jauh lebih terang dan luas berada di luar gua. Alegori ini bukan sekedar cerita, ia adalah simbol dari keadaan manusia. Lebih mudah percaya pada ilusi daripada kebenaran. Lebih senang pada apa yang akrab, meski itu penjara, daripada menghadapi cahaya yang memerdekakan. Berhenti di sana. Gak ada yang boleh keluar dari gua ini. Kalian tahu, bayangan merupakan satu-satunya kebenaran. Ini menakutkan. Ini adalah manusia jika dia menerima kebodohan untuk kenyamanan, karena mereka lebih bisa menerima bayangan daripada kebenaran. Dan jika seseorang keluar, Ia akan disilaukan oleh matahari. Ia akan merasakan sakit dari cahaya, tetapi perlahan. Ia akan melihat dunia yang sejati, pohon, sungai, matahari adalah kehidupan yang nyata. kembali ke bayangmu. Cahaya telah membunuh ketenangan. Cahaya tidak membunuh, cahaya Inilah membebaskan. pesan terdalam Plato. Manusia bebas bukan karena rantainya dilepas, tetapi ketika ia memilih untuk mencari kebenaran. Kebebasan adalah keberanian untuk meninggalkan gua, meninggalkan kebiasaan, ketakutan, dan ketidaktahuan. Namun Plato tahu, tidak semua orang siap menerima cahaya. Bahkan sering, orang yang keluar dan kembali membawa cahaya malah disalahkan, sebagaimana nasib gurunya kelak. Setelah menunjukkan bahwa dunia yang kita lihat bukanlah keseluruhan realitas, Plato berbicara tentang apa yang menggerakkan manusia, yaitu jiwa. Bagi Plato, jiwa adalah penunggang kereta yang ditarik oleh dua kuda, yang satu menuju kebenaran, yang lain menuju nafsu liar. Dan tugas manusia adalah mengendalikan keduanya menuju kebaikan. Jiwa memiliki 3 bagian. Akal sebagai mencari kebenaran, keberanian sebagai mencari moral, dan keinginan sebagai mencari kesenangan. Dan keadilan tercipta ketika ketiganya selaras. Ya, benar. Itu adalah keadilan sejati. Ketika setiap bagian melakukan tugasnya secara benar. Kalau begitu, negara pun seperti jiwa. Ya, pemimpin yang menggunakan akal yang akan menjadi raja filsuf. Penjaga yang benar akan menjadi penjaga kota. Dan rakyat menjalankan kewajibannya sehari-hari, itu akan menjadi rakyat yang benar. Dan jika semua itu hancur, negara pun hancur. Namun, dunia yang belum mengenal kebenaran sering takut pada mereka yang membawanya. Athena, kota yang membanggakan diri sebagai pusat kebebasan berpikir, pada akhirnya menjatuhkan tuduhan kepada Socrates. Ia dituduh meracuni pikiran anak muda. Bagi Plato, ini adalah tamparan keras, bukti bahwa manusia sering lebih suka bayangan daripada cahaya.
Plato, jangan bersedih. Setiap jiwa yang mencintai kebenaran pasti akan diuji. Guru, apakah ini adil? Keadilan bukan soal kemenangan, Plato. Keadilan adalah melakukan apa yang benar, bahkan seisi dunia menentangnya. Kematian Sokrates meninggalkan luka yang mendalam dalam diri Plato. Tetapi luka itu berubah menjadi tekad. Plato tidak ingin cahaya yang dibawa Sokrates padam begitu saja. Ia merasa dirinya kini memiliki tugas, yaitu membawa obor kebenaran ke masa depan. Plato, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan mendirikan tempat belajar atau sekolah yang dimana manusia bisa berpikir dan bisa mencari kebenaran, bahwa sebenarnya kebenaran itu harus disebarkan, bukan dibungkam. Apa namanya? Akademi. Akademi adalah rumah untuk manusia yang keluar dari gua. Dan begitulah, dari pergulatan batin, rasa duka, dan pencarian yang tak kenal lelah, Plato membangun salah satu fondasi terpenting dalam sejarah pemikiran manusia. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak terletak pada apa yang kita lihat, tetapi pada apa yang mampu dipahami oleh jiwa. Ia mengajarkan bahwa keadilan bukanlah kemenangan satu pihak, tetapi harmoni yang lahir dari keseimbangan batin. Ia mengajarkan bahwa manusia harus berani keluar dari gua, berani menghadapi cahaya meski menyakitkan. Karena di luar bayang-bayang, ada dunia yang lebih terang, lebih luas, dan lebih nyata. Drama ini bukan hanya kisah Plato. Ini kisah setiap manusia yang berani bertanya, apakah yang kulihat ini benar atau hanya bayangan? Yuk, kita melihat kegelapan menjadi kebenaran. Ada yang mulai keluar dari gua ini.